Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel Mas Katro. Bersama aku Asmi dan adikku Nisa. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan cerita tentang Bujang Katak, dongeng dari Bangka Belitung. Tetapi sebelumnya, seperti biasanya, kami minta dukungan teman-teman semua dengan cara like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, supaya kita lebih semangat lagi untuk menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar setiap channel Mas Katro upload cerita terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Pada zaman dahulu, di suatu desa, hiduplah seorang wanita tua yang hidup bersama anak laki-laki semata wayangnya. Hanya saja, anaknya tidak seperti orang pada umumnya. Tubuhnya kecil, di kulitnya pun memiliki bercak-bercak berwarna hijau. Kalau dilihat sepintas, anak tersebut terlihat seperti katak. Konon ceritanya, sang ibu sudah lama tidak dikaruniai seorang anak. Dan karena putus asa, sang ibu berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia dikaruniai seekor anak katak pun, dia akan menyayanginya. Doa sang ibu pun dikabulkan. Dia melahirkan seorang anak yang agak mirip dengan katak. Dan anak tersebut dinamakan Bujang Katak. Tuhan memang Maha Penyayang. Bukan hanya sang ibu yang menyayangi Bujang Katak, para warga sekitar pun menyayangi Bujang Katak. Bujang Katak tumbuh menjadi seorang anak yang periang dan rajin. Setiap hari, Bujang Katak selalu membantu sang ibu bekerja. Selain rajin, Bujang Katak juga dikenal sebagai anak yang baik hati dan ramah. Setiap bertemu dengan orang, Bujang Katak selalu tersenyum dan menyapa. Suatu hari, tidak seperti biasanya, Bujang Katak tampak termenung, sedih, dan memikirkan sesuatu. Sang ibu pun heran melihat Bujang Katak. Sang ibu bertanya, sebab apa anaknya termenung dan bersedih? Bujang Katak pun menjawab bahwa dia merasa sudah dewasa dan sudah saatnya untuk menikah. Dan Bujang Katak berkata, dia ingin menikahi salah satu putri sang raja yang kebetulan memiliki 7 putri yang cantik-cantik. Ibu Bujang Katak sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Walaupun sang ibu merasa pesimis dengan keinginan anaknya, tetapi rasa sayang ibu yang ingin membuat anaknya bahagia menepis rasa pesimis dan malu untuk melamar salah satu putri sang raja. Keesokan harinya, sang ibu bersama Bujang Katak menuju kerajaan. Mereka menemui sang raja dan ibu pun berkata, sebelumnya saya minta maaf Paduka jika yang saya sampaikan ini menyinggung perasaan Paduka. Maksud dari kedatangan kami adalah untuk melamar salah satu putri Paduka untuk dinikahkan dengan putra hamba. Sang raja pun sangat terkejut mendengar perkataan sang ibu, ditambah lagi melihat rupa Bujang Katak. Karena sang raja bijak,
Raja pun mengatakan bahwa keputusan ada di tangan putri-putrinya. Tak lama kemudian, para putri raja yang berjumlah 7 keluar dari kamarnya dan dipersilahkan untuk melihat rupa bujang katak dan memberi jawaban. Seperti yang sudah diperkirakan sang raja dan ibu, para putri raja itu pun menolak bujang katak sambil tertawa mengejek melihat rupa bujang katak. Kemudian para putri raja itu pun pergi ke kamarnya masing-masing. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Putri bungsu sang raja dari tadi hanya diam saja. Dia tidak ikut tertawa mengejek dan berlalu pergi. Sang raja yang penasaran berkata kepada putri bungsunya yang paling cantik itu. Sang putri menjawab bahwa dia mau menikah dengan bujang katak. Sang raja pun sangat terheran mendengar jawaban dari putrinya tersebut. Sang putri menjelaskan bahwa bukannya sang raja menyuruhnya untuk menikah dengan pria baik-baik. Dan menurut putri, bujang katak adalah lelaki yang sangat baik. Sang raja yang tidak bisa membantah perkataan putrinya kemudian menerima lamaran bujang katak, tetapi dengan syarat yaitu bujang katak harus membangun jembatan dari emas sebagai penghubung sungai dan kerajaan menuju desa tempat bujang katak tinggal, agar sang raja bisa setiap hari mengunjungi putrinya jika sudah menikah dan tinggal bersama bujang katak. Jembatan tersebut harus selesai dalam 7 hari. Bujang katak pun sangat bahagia dan menyanggupi permintaan sang raja. Bujang katak dan ibu pun pulang. Saat di rumah, bujang katak yang merasakan kekhawatiran ibunya berkata bahwa sang ibu tidak perlu khawatir dengan permintaan sang raja. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, pasti kita dapat memenuhi permintaan raja. Keesokan harinya, seperti biasanya, bujang katak mandi di sungai. Ketika menggosokkan tubuhnya, keajaiban pun terjadi. Bintik-bintik pada tubuh bujang katak mengelupas dan menjadi emas. Semakin bujang katak menggosok tubuhnya, semakin banyak pula emas yang berjatuhan, hingga banyak sekali emas yang dihasilkan bujang katak. Selain itu, wajah dan tubuh bujang katak berubah. Dia menjadi seorang pemuda yang tampan dan bertubuh tegap. Bujang katak pun merasa sangat bahagia karena mendapat emas yang banyak. Dia pun pulang memperlihatkan emas yang dia dapatkan kepada ibunya. Sang ibu pun terheran-heran melihat orang asing yang ada di depannya sambil membawa emas. Bujang katak pun menjelaskan kepada ibu tentang keajaiban yang dia alami. Sang ibu pun sangat berterima kasih kepada Tuhan karena anaknya sekarang menjadi anak yang memiliki rupa yang tampan dan mendapat banyak emas yang lebih dari cukup untuk membangun jembatan. Tidak membuang waktu, bujang katak pun mulai membangun jembatan yang disyaratkan raja. Setiap hari, siang dan malam, bujang katak membangun jembatan tersebut. Dan pada hari ke-7, ibu dan bujang katak menghadap raja kembali.
Sang raja dan putri raja pun terheran-heran melihat perubahan fisik yang dialami oleh Bujang Katak. Sang putri bungsu raja sangat bahagia karena syarat sang raja terpenuhi, dan akhirnya Bujang Katak dan putri bungsu raja menikah. Pesta pernikahan mereka dilaksanakan selama 3 hari 3 malam dan dihadiri semua rakyat. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Demikianlah teman-teman, kisah Bujang Katak, dongeng dari Bangka Belitung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, agar kami lebih semangat untuk menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik. Semoga juga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita kali ini. Kami pamit dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya hanya di channel Mas Katro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.